Lu kalau lu nggak mau memaafkan Denada, iya kan? Lu berdosa. Bunda, pendapat Denada, ya kan udah kali kemarin pendapat gue ya amat sangat disayangkan seorang ibu tidak mengakui anaknya, udah gitu aja ya. Karena miris gitu loh, ya. Gue yang pengen punya anak nggak dikasih, ya kan? Jadi yang punya anak malah nggak diakuin sih, apa-apaan? Katanya kenapa baru sekarang, Bon? Apanya katanya baru sekarang? Menuntutnya ya kali baru tahu kali kan gitu. Dan ada sibuk cipak-cipuk, Bun. Cipak-cipuk apaan? Waalaikumsalam, ya kan? Ya apapun itu, kalau pendapat Bunda sih sudahlah, kalau emang itu anak lu ya akuin, kenapa sih gitu loh, ya kan? Lu berdosa, lu sudah melahirkan anak ke dunia 24 tahun tidak diakui, ya kan? Sekarang saatnya lu mengakui anak tersebut, gitu loh. Bener gak sih? Malu kali, Bun, mengakui. Lebih baik malu daripada lu nanggung dosa nanti di akhirat, diazab sama Allah. Ngerti nggak ya? Ngapain harus malu? Hah? Lebih baik terlambat daripada tidak mengakui sama sekali. Kan begitu dong. Seumpama papi ingin punya bini dua dengan alasan biar mami ada kawan cerita di rumah bantu pekerjaan. Jangan marah ke aku dong, Bun. Ya kan gitu loh. Ya nggak apa-apa kalau papi mau punya bini dua. Yang terpenting papi sudah berkecukupan ekonomi. Istri muda harus nurut sama gua, ya. Apa yang gue perintahkan, istri muda harus nurut perintah gua. Kalau nggak gua siksa ya. Tuh kata papi, kalau nggak nurut sama bunda disiksa tuh bini muda, tau nggak ya? Kan begitu. Saya siapa, Bun? Nggak tahu. Ngerti nggak lo ya? Jadi kalau menurut gue, apa sih lu perempuan melahirkan anak ke dunia kok lu ditelantarin, disia-siain? Ah? Mungkin waktu lu melahirkan ada sesuatu yang memang lu belum siap untuk punya anak. Lah tapi kalau sekarang kan lu udah punya segalanya, mau ngapain lagi? Kan begitu. Ngebatin, Bun, kalau jadi madu, Bun. Jangan salah lo. Jangan salah. Gue mau orang baik, Lu jangan ngeliat tampang gue, suara gue, kesannya gue orang jahat. Lu tanya ke apron sini, ke rumah gue, lu tanya sekeliling gue, ya, Bunda itu orangnya gimana. Kalau ada orang bilang gue jahat, berarti tuh dia sirik sama gue, ngerti nggak ya? Ngerti nggak lo? Tapi hebat lo, Bun, wartawan nggak ada yang tahu selama ini. Ya bisa aja, banyak kok yang begitu, banyak orang punya anak diadopsi sama orang lain, dan banyak yang nggak tahu karena saking pinternya mereka menutupi rahasia, kan begitu dong. Iya, Nikita Mirjani juga bilang Bunda itu baik hati. Lu lebay lu. Menurut Bunda selain Denada ada nggak artis lain begitu? Lu jangan suka seuzon. Gue bukannya Tuhan yang tahu semuanya, ya. Ya nggak tahu lah gue mau ada atau enggak. Itu buat ini, kalaupun ada ya artis yang seperti itu, atau misalkan bukan artis lah, orang biasa ya. Janganlah kalian tidak pernah mengakui anak yang sudah kalian buat, ya. Mau itu anak siri atau anak di luar nikah, apalagi itu anak sah, ya. Untungnya apa kalian tidak mengakui anak kandung sendiri? Untungnya apa kalian tidak mengakui darah daging sendiri? Kan begitu. Gitu loh, ya. Takut karma, Bun. Ya karma udah pasti ada, sayang. Karma itu udah pasti ada, Bun. Sadar nggak? Makin gemoy pipimu, Masya Allah. Bukan sadar lagi, sayang. Sesadar-sadarnya emang gue lagi gemuk. Udah biarin aja. Yang penting sehat, kata papi, ya.
Terus apalagi? Kalau karma itu udah pasti ada. Kalau orang tua yang tidak mengakui anaknya, yang menelantarkan anaknya, kan begitu. Mungkin barangkali ada sesuatu hal diadopsi, ya sah-sah aja. Karena mungkin ada sesuatu lain yang memang dia nggak mampu ngurus anak. Misalkan amit-amit ya, ibunya tersebut adalah ada penyakit atau tidak mampu untuk merawat anaknya, kan begitu. Tapi untuk tidak mengakui anaknya itu berdosa besar sayang, ngerti nggak ya? Gitu. Azan guys di sini. Bagusnya si Denada press conference ya bun. Ya, iya dia harus sadar kalau dia artis, dia itu public figure, dong. Public figure itu sama dengan milik masyarakat, milik penggemarnya, gitu loh. Ceritakan aja apa yang terjadi, jangan ditutup-tutupi. Mau terima atau tidak terima itu bukan urusan dia. Yang penting dia sudah menceritakan apa adanya, kan begitu. Tapi kalau dia tidak mau menceritakan juga hak dia juga sih. Hak namanya. Tapi dia nada malah diem bun, ngerti nggak? Lo jilat selasokia aja udah, jangan ikut-ikutin burung yang lain. Jilat selasokia, ngejilat apanya? Ngeliat boolnya. Hah? Boolnya sela gue jilat. Hah? Buat apa ngejilat-jilat orang? Ya. Ngapain gue ngejilat-jilat orang? Gue mendingan ngejilat papi, suami sendiri. Kalau malah apa tuh? Kalau malah papi yang nggak mau cerita kalau udah bini dua gimana mami? Nggak mungkin lah. Mana mungkin papi punya bini dua siang malam sama gue. Woi bunda nggak perlu jilat SS hidupnya, bunda udah kecukupan, amin ya robbal alamin. Kemarin dukung produk overclaim Sela. Overclaim dari mana? Yang bilang overclaim itu berarti harganya mahal, lu aja nggak punya duit. Sudah tua, saringlah omongan nggak tahu umur. Ya udah, siapa bilang gue muda? Gue udah nenek, gue udah punya cucu. Menyala ya bun, April anak baru netes sudah honor tertinggi dan diajak duet sama Bang Haji. Iya keren tuh si April ya. Gue tahu April itu dari masih kecil, dari waktu dia live di TikTok, tahu nggak? Dan memang itu udah sewajarnya sekarang kesuksesan rezeki dilimpahkan kepada April karena memang dia anak yang berbakti, anak yang membantu keluar orang tua untuk mencari nafkah, kan begitu, nurut gitu ya kan. Ya akhirnya anak yang berbakti, anak yang menghormati orang tua, akhirnya balasannya ya seperti sekarang yang April dapatkan itu layak banget gitu loh. Bujer mulai datang bun, biarin aja sayang buat rame-rame. Kangen juga udah lama ya kan. Kangen juga udah lama nggak ada bujer. Gitu lah ya. Apa meneh? Gitu guys ya. Jadi buat Denada kalau menurut bunda sudahlah ya. Cepat keluar dari apa namanya masalah ini, ceritakan kalau ya jangan pengakuan itu dari mulut wartawan apa namanya pengacaranya, dari mulut dia sendiri ya. Akui penyesalan, akui dosa. Namanya manusia ada salah dan hilaf itu udah biasa. Kalau sekarang kayak buntelan bun. Kayak buntelan kentut ya. Katanya diboikot di TV bun. Masa sih? Enggak tahu juga deh, gue nggak pernah nonton TV juga. Gitu loh guys. Waalaikumsalam, lahir kembali, sehat sayang, sehat. April cantik gak bun? Cantik lah, orang perempuan. Dengan berjalannya waktu dia banyak duit pasti cantik. Karena kemarin kan dia belum bisa perawatan. Apa artinya skincare, apa artinya hand body yang bagus dan lain sebagainya. Sekarang duitnya udah miliaran sayang ya. Sekarang harta dia udah bejibun. Pasti dengan sendirinya waktu dia akan cantik, kan begitu. Bun seger banget bun, Masya Allah. Makasih sayang ya.
Tasya cantik ya Bun, jujur ya, jujur. Di antara apa namanya yang ikut-ikut apa itu namanya KD apa sih DA? Gue tuh nggak hafal mukanya. Mau ini gue cuma taunya si April, sumpah. Mana Mila, mana Tasya, mana Meli, mana siapa Abril apa segala macam. Gue cuman apal April. Gue cuman apal mukanya April gitu loh, ngerti? Karena memang gue mengikuti April itu dari dia masih kecil, dari masih dia ngamen, masih dia live di TikTok, ngerti nggak? Ya, di TikTok aja yang nyawer dia gila-gilaan si April mah, ya bisa ngedapetin sebulan ratusan juta itu anak, gitu loh, ngerti nggak? Sebenarnya semenjak dia live di TikTok, hidup dia, ekonomi dia sudah tidak kekurangan gitu, karena gue tahu banget gift di TikTok itu berapa. Dia sekali live itu bisa ratusan K dapatnya, bisa puluhan juta. Collab skincare penonton terbanyak Bun. Collab skincare penonton ya, udah pastilah ya, kan begitu. Oke, lagian ya, gue bingung kadang orang nggak mau mengakui anak itu kenapa gitu loh. Padahal mah anak membawa berkah, membawa rezeki. Ini kucing mau lahiran lagi nih. April banyak pendukung Bon, ya pastilah. Kan begitu. Jadi nggak aneh kalau si April berganda begitu. Karena memang ya hal yang wajar dia mendapatkan yang sekarang dapatkan. Karena memang dia juga anak yang baik, suaranya bagus. Kan begitu. Anaknya juga sopan, kalem. Gak kayak kakaknya tuh yang sotoy, tau gak? Itu kakaknya gak usah nongol-nongol bilangin. Itu kakaknya gak usah nongol-nongol lah. Kalau memang lu tuh manajer di belakang layar aja gitu. Jangan rusak pemandangan kata bunda itu. Ya wong siapa korannya lah. Ya kan? Dan ada mungkin lagi sibuk Bun, belum sempat akui, buset. Mau berapa lama dia mau menyembunyikan borok. Namanya bangke. Suatu hari itu pasti akan tercium. Kan begitu. Netizen cuma pengen Denada konferensi pers duduk bersama Reza. Iyalah, udah waktunya duduk bersama, rangkul anaknya, ya, permohonan maaf kepada anaknya. Itulah terkadang ya, kita salah bukan hanya anak kepada orang tua juga ada salah ke anak ya. Hal seperti itu dosa besar ya. Nunggu 50 tahun kali Bun. Emang dia umurnya udah berapa? Udah tua kali sayang Denada. Emang Denada umurnya berapa? Hah? Denada udah tua juga. Udah tua itu. 48. Hah? Yang bener? Iya. 47, 48. Udah tua sayang. Ya, sama bunda cuma beda 5 tahun. Anjay. Yang jelas Denada cantik dari kamu bunda. Gue kalau oplas ini juga gue cantik, tau gak lo ya? Ya Bun, 48 tahun ini. Nah 48, gue 53. Beda 5 tahun doang sama gue. Mau sampai kapan? Harusnya pemikiran dia udah dewasa. Ngerti gak? Dia memahami kehidupan ini seperti apa. Apalagi yang lu kejar, harta udah punya. Ya segalanya udah punya. Sudahlah, lu kurang-kurangin dosa. Kan begitu, bentar lagi meninggoy, tau gak ya? Kita kalau udah mati, yang dibawa itu apa? Amal dan perbuatan yang baik. Jangan membawa dosa ke alam kubur. Nanti susah masuk surganya. Lama masuk surganya. Kalau dosa-dosa kita udah dikurangin, mending aja harusnya 5 tahun jadi 2 tahun. Kan begitu, biar cepat masuk surga. Betul banget, bunda mah cantik. Ya makin jauh itu dari Tuhan Bun. Ketemu sama anak The Simple, iya. Contoh dulu Anissa Bahar pertama nggak ngakuin, akhirnya ngakuin dan menceritakan permasalahan. Ya itulah orang netizen Indonesia tuh maha pemaaf kok, maha pemaaf. Dimana lu mengakui, dimana lu menyesal, ya kan, lu kedepannya lebih baik, karir lu nggak akan tenggelam, kan begitu. Bener nggak? Kalian pasti memaafkan kan, namanya manusia itu. Lu kalau lu nggak mau memaafkan Denada, ya kan, lu berdosa. Karena Tuhan aja pemaaf. Manusia itu pasti ada salah dan hilap. Mungkin masa lalu Denada, kenapa dia tidak mengakui? Ya Denada yang tahu kenapa dia sampai bisa tidak mengakui anaknya. Kenapa permasalahannya? Ceritakan biar kita memahami
Kan begitu. Tapi kalau dia sudah menyesal, mengakui anaknya, clear kan masalahnya. Kan begitu. Masalah ayah biologis itu nggak ada urusan. Apalagi kalau misalnya dia itu anak di luar nikah, nggak ada urusan dengan ayah biologis. Karena yang berhak semuanya adalah ibunya. Ada kan yang bilang, lu tuntut dong katanya ayah biologisnya. Nggak bisa kalau menurut bunda, ya. Karena kalau lu mengewong-ewong di luar pernikahan, ya itu resikonya. Resikonya lu kalau bunting, lu bunse, kalau cowoknya itu lelakinya nggak mau bertanggung jawab, ya itu kesalahan lu. Kenapa lu sebagai perempuan mau diemprut sebelum lu menjadi istri sahnya? Resikonya ya lelaki tahu sendiri, lelaki dikasih jangankan tempe, ya kan, dikasih ikan asin aja dimakan. Makanya buat kalian-kalian jangan main emprut-emprut aja kalau belum nikah sah, belum kawin secara negara, ngerti nggak ya? Gitu loh. Jadi kalau kenapa-napa ya lu nggak bisa nuntut apa-apa, gitu loh. Iya dong. Jadi karena yang berhak itu ibunya kalau anak di luar nikah, gitu loh, itu kuasa ibunya. Kan begitu. Anak mau diapa-apain itu kuasa ibunya. Si cowoknya itu yang mengempruti, menghamili, nggak bisa nuntut apa-apa kepada si Denada. Kan begitu dong. Boleh kalian tanyalah, ya. Kecuali lelaki itu mau bertanggung jawab, ya itu baru keren. Berarti itu lelaki kesatria, mengakui segala perbuatannya. Kan begitu. Hilap kali bun, ya kan bunda bilang namanya manusia ada hilapnya lah pasti. Mulai betul bun, biologis aja nggak bisa jadi wali nikah. Ya memang nggak bisa. Sudah, kita nggak usah cari ayah biologisnya. Yang terpenting adalah ibunya, karena itu yang mengandung, melahirkan kan ibunya. Kasihan ke anaknya bun, mana ganteng baik ya bun, jangan-jangan anaknya papi. Terus papi jadi berondongnya Denada gitu waktu itu. Karena kan tuaan Denada sama papi. Iya dong, ngerti nggak? Bun coba ikut Korla Idol. Gue juara 1 kalau ikut Korla Idol, ngerti nggak ya? Ngerti nggak? Jadi gitu guys. Ada kan lu tuntut dong ayah biologi, salah kalau menurut bunda, ya. Kenapa dia menuntut ibunya? Ya karena memang anak di luar nikah ya yang berhak, yang harus mengakui ibunya lah. Betul, yang hamil laki mau ngaku mau tanggung apa itu? Betul, yang hamil laki mau ngaku mau tanggung jawab. Iya. Jadi kalau bunda bilang sih kepada perempuan yang hamil di luar nikah, terus lu tidak dinikahin, lu nggak usah yang gimana-gimana, itu resiko. Paham? Itu resiko akibat kalian berbuat di luar pernikahan. Lu mau berzina di luar pernikahan, ya itu resikonya. Ngerti nggak? Resikonya lu tidak dinikahi oleh lelaki tersebut, gitu loh. Itu kesalahan besar kamu, ya resikonya. Nggak usah yang gimana-gimana, ya udah terima kenyataan, hadapi segala resikonya, kan begitu. Kira si Reja bapaknya apa itu mau berbuat berani tanggung jawab. Seharusnya begitu, berani berbuat ya harus berani bertanggung jawab. Itu terutama si perempuan. Si lelaki juga seharusnya begitu. Cuman ya lelaki kan tahu sendiri, bajingan semua, ya kan? Ngerti nggak? Lelaki tuh bajingan, jangankan dikasih meki, dikasih ikan asin aja dimakan, ya kan? Kasarnya kan begitu. Makanya kita sebagai perempuan jangan terlalu bodoh, jangan hanya menikmati nafsu sesaat, tapi kalian tidak memikirkan resikonya. Kalau bunse, ya kan? Tanpa dinikahi itu akan seperti apa? Jadi aib, ngerti nggak? Aib keluarga. Nggak semua laki dong bunda. Semua laki-laki itu brengsek. Apa itu? Zamannya Denada papi Zamannya Denada papi kenceng dia belum lurus. Gitu guys, tuh gue diperingatin sama TikTok gara-gara ngomong agak jorok-jorok dikit. Setuju? Apanya yang setuju? Happy Luna? Jadi gitu guys ya.
Apa ini? Banyak banget WA. Sakit hati dikata-katain bunda, katain apa? Bunda Denada lagi semedi belum keluar. Iyalah, makanya kalau kata bunda mah, Mami ini Amel teman Dela yang mau ikut kerja. Oh iya. Gitu guys. Katanya dikeluarkan dari acara MNC TV. Nggak tahu deh kalau masalah itu mah ya. Bunda sih nggak mau. Kalau bunda sih orangnya nggak sekejam itu ya. Harus diboikot lah, inilah itulah. Janganlah ya. Selama orang itu masih menyesali, ya kan. Selama itu orang itu mengakui kesalahannya. Karena biar bagaimanapun dia itu kan public figure, contoh masyarakat. Karena biar bagaimanapun kita punya public figure harus bisa mencontohkan yang baik kepada masyarakat Indonesia ya. Jangan nanti perbuatan dia itu diikutin oleh para penggemarnya, para netizen Indonesia yang otaknya rada kurang, iya kan? Karena perbuatan yang dia lakukan adalah tidak baik. Gitu loh. Ya, tidak baik, sama sekali tidak baik. Seperti itu. Bun, aku masih diakui anakmu. Bunda masih dong. Kamu udah lulus SMA belum? Suamiku tersinggung bun gara-gara bunda bilang laki-laki semua. Laki lu suruh kesini ketemu sama gua. Ya. Suruh ketemu kesini sama gua. Lelaki mah semuanya juga. Ngerti nggak ya? Depan kita aja baik-baik. Belakang kita kalau ada cewek bahe nonerkom. Pasti begini matanya. Lo tau nggak ya? ART gue aja suaminya selingkuh tuh nganjrit. Bun, pacarku tersinggung bun. Lu baru pacaran kan tuh, lu hati-hati. Lu hati-hati. Jangan mau diemprut, tau nggak ya? Lu masih pacaran kan sama pacar lu? Jangan mau diemprut sebelum nikah resmi. Dan nikah jangan nikah siri. Ya, lu nggak bisa nuntut, ngerti nggak ya? Lu kalau dinikahin harus nikah ke pengadilan agama. Jadi lu kuat nuntut laki lu, suami lu. Udah sering bunda anjay. Lu mah gak waras lu kadang kala. Gue nasehatin malah kayak begitu. Nggak jelas lu di KUA bun. Ya kalau pengadilan agama mah mau cerai ya. Iya ke KUA. Kalau pengadilan agama mau cerai. Kan begitu dong. Bun kalau ngomong suka bener. Habis enak bunda. Nggak ada yang jelas nih penonton gua. Gua nasihatin baik-baik jangan ngemprut sebelum menikah malah jawabannya pada kurang ajar tau gak lu. Ya udah, kalau kalian berani ngemprut sebelum menikah, kalau kalian bun seupai ya, terus cowok lu nggak mau ngawinin lu, jangan teriak-teriak ya. Jangan lu ya, lu tanggung resikonya. Terus entah kalau udah gede ya, lu hidupin tuh anak lu, akuin tuh anak lu, jangan lu diapa-apain, ngerti nggak ya? Kebutuhan biologis ya, lu kalau udah punya kebutuhan biologis lu menikah. Bun Nia Ramadhani mau cerai, itu dari mana lagi sih? Kalian itu ya heran gua. Apa nih keguguran tuh mak makin. Heran dah gua. Nikmati ya bun, kalau hamidun emberan. Gua aja pengen hamil. Udah capek gua. Capek gua ngeceprek. Ngerti nggak ya? Gue sih pesan sebagai orang tua ya yang belum menikah, janganlah berbuat asusila, tau gak lo? Bunda open locker apaan? Ngukurin jalan lu mau? Udah abai. Capek gua ngeceprek. Bye bye.